Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan penyajian data dalam bentuk diagram garis. Pengertian. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis atau kurva yang menghubungkan titik-titik tertentu sebagai penunjuk adanya kaitan antar data beserta frekuensinya. Diagram garis biasanya digunakan untuk mewakili suatu data yang diperoleh secara berkala dari beberapa periode selama interval waktu tertentu. Kegunaan diagram garis ialah untuk melihat perubahan atau perkembangan suatu data secara berkelanjutan. Adapun langkah-langkah membuat diagram garis ialah: 1. Perhatikan tabel data. 2. Cara membuat diagram garis. A. Buat sumbu horizontal atau datar dan vertikal atau tegak. B. Tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi dari masing-masing nilai atau nama pada sumbu vertikal, serta beri label keterangan pada kedua sumbu tersebut. C. Buat titik-titik yang sesuai antara nilai atau nama masing-masing data dengan frekuensinya. D. Hubungkan titik-titik yang telah dibuat dengan garis lurus. E. Beri nama diagram garis sesuai dengan data yang diberikan. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh penyelesaian Asik Mencoba halaman 242. Soal nomor 1. Berikut ini adalah tabel berat badan seorang bayi yang dipantau sejak lahir sampai berumur 9 bulan. Kita perhatikan pada data umur 0 tahun, beratnya 3,5 kg dan seterusnya. Pertanyaan: A. Buatlah diagram garisnya. B. Pada umur berapa bulan berat badannya menurun? C. Pada umur berapa bulan berat badannya tetap? Penyelesaian, kita buat judulnya berat badan bayi. Lalu kita buat sumbu datar dan sumbu tegaknya. Sumbu datar untuk umur dalam bulan dan sumbu tegak untuk berat badan dalam kilogram. Kita mulai dengan umur 0 bulan. Kemudian beratnya 3,5, maka di kolom 0 dan 3,5 kita buat titiknya. Selanjutnya untuk 1 bulan dengan 4 kg, 2 dengan 5,2 kg, 3 dengan 6,4 kg, 4 dengan 6,8 kg, 5 dengan 7,5 kg, 6 dengan 7,5 kg, 7 dengan 8 kg, 8 dengan 8,8 kg, dan 9 dengan 8,6 kg. Setelah titik-titik dibuat, maka selanjutnya tinggal kita hubungkan dengan garis.
Dan inilah contoh dari diagram garis berat badan bayi. Selanjutnya tinggal kita menjawab pertanyaan yang B. Pada umur berapa bulan berat badannya menurun? Kita lihat pada diagram garis. Garis yang menurun itulah yang menunjukkan adanya penurunan. Jawab, pada usia 9 bulan berat badan bayi menurun. Yang C, pada umur berapa bulan berat badannya tetap? Berarti yang garisnya mendatar. Jawab, usia 6 bulan berat badan bayi tetap. Soal nomor 2. Berikut adalah catatan tinggi badan seorang bayi dari umur 0 tahun hingga 5 tahun. Kita perhatikan pada tabel, umur 0 tahun, tinggi badannya 50 dan seterusnya. Pertanyaan A, buatlah diagram garisnya. Pertanyaan yang B, pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi? C, berapa tinggi atau panjang bayi saat lahir? Penyelesaian, kita buat judulnya tinggi badan bayi. Lalu kita buatkan sumbu datar dan sumbu tegaknya. Sumbu datar untuk umur dalam tahun dan sumbu tegak untuk tinggi badan dalam satuan cm. Kita mulai dengan 0 tahun. Kita sambungkan dengan tinggi 50 cm. Kita buat titiknya. Kemudian 1 dengan 75 cm. Kemudian 2 dengan 85 cm. Kemudian 3 dengan 90 cm. 4 dengan 110 cm. Dan 5 dengan 115 cm. Selanjutnya setelah titik-titik dibuat, tinggal kita hubungkan dengan garis. Dan inilah contoh dari diagram garis tinggi badan bayi. Selanjutnya tinggal kita menjawab pertanyaan yang B. Pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi? Untuk menentukannya, kita lihat pada diagram garis. Garis yang paling panjang dan tinggi itulah yang menunjukkan kenaikan paling tinggi. Jadi jawabannya pada usia 1 tahun, yaitu naik 25 cm. Kemudian yang C, berapa tinggi atau panjang bayi saat lahir? Kita lihat pada kolom 0 tahun, yaitu 50 cm. Demikian beberapa pembahasan tentang contoh penyelesaian asik mencoba halaman 242 yang berhubungan dengan penyajian data dalam bentuk diagram garis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.